Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Subang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Luki Natika SAP MSI. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Didin Wiguna A1B 190418. Dea Dara Agustin A1B 190047. Yuyun Yulianingsih A1B 190401. Asri Komalasari A1B 190429. Dian Haryani A1B 190057. Heti Ramadhani A1B 190080. Kami dari kelompok 2 akan membahas etika bisnis, kewajiban karyawan, dan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Etika Bisnis dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kelancaran untuk melakukan kuliah secara virtual. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kuliah etika bisnis yang berjudul Etika Kewajiban Karyawan dan Perusahaan. Yang terhormat Bapak Luki Natika SAP MSI selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa administrasi bisnis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi kali ini. Tapi sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Yuyun Yulianingsih selaku moderator, Asri Komalasari selaku pemateri 1, Dian Haryani selaku pemateri 2, Heti Ramadhani selaku pemateri 3, Didin Wiguna selaku pemateri 4, dan Dea Dara Agusti selaku pemateri 5. Hai teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan pembahasan. Oke, lanjut ya. Latar belakang. Dalam melakukan hubungan sosial di masyarakat diperlukan etika sebagai pedoman hidup dan kebiasaan yang baik untuk dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fakta tersebut menguatkan anggapan bahwa masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang berbudaya dan memiliki etika luhur dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Maka dari itu, pemahaman akan etika dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral, mana yang benar dan salah, atau tata krama mengenai cara dalam menjalankan suatu bisnis. Dengan adanya etika bisnis, pelaku bisnis atau perusahaan dapat mengetahui aturan-aturan, nilai-nilai, bahkan norma-norma dalam menjalankan usahanya. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil, sehat, dan mitra kerja atau pelanggan pemegang saham dan masyarakat. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja,
dan etika perorangan yang menyangkut hubungan-hubungan sosial antara perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya, misalnya dengan perusahaan lain atau masyarakat setempat. Etika kerja terkait antar perusahaan dengan karyawan, dan etika perorangan mengatur hubungan perusahaan. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis? 2. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? 3. Apa saja kewajiban karyawan dan perusahaan dalam mewujudkan etika bisnis? Yang keempat, manfaat pemenuhan kewajiban karyawan dan perusahaan. Pembahasan. Etika atau tata krama merupakan kebiasaan yang benar dalam pergaulan. Kunci utama penerapan etika adalah memperlihatkan sikap penuh sopan santun, rasa hormat terhadap keberadaan orang lain, dan mematuhi tata krama yang berlaku pada lingkungan tempat kita berada. Etika bisnis adalah suatu studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah, atau tata cara dalam menjalankan sebuah bisnis. Dengan adanya etika bisnis, pelaku bisnis atau perusahaan dapat mematuhi aturan-aturan dan nilai bahkan norma-norma dalam menjalankan usahanya. Kali ini saya Dian Haryani, NPMA 1B 190057 akan menjelaskan materi tentang definisi-definisi etika bisnis dan pengertian etika bisnis menurut para ahli. Definisi-definisi etika bisnis. 1. Secara etimologi. Pengertian etika secara etimologis dari kata etik memiliki arti kumpulan, asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Yang kedua, secara terminologi. Etika bisnis adalah aturan yang tak tertulis soal bagaimana cara menjalankan kegiatan bisnis dengan adil, serta sudah sesuai dengan hukum yang berkelakuan negara dan tidak pula tergantung pada kedudukan individu maupun perusahaannya dalam masyarakat. Pengertian etika bisnis menurut para ahli. 1. Muslih. Menurut Muslih, etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Yang kedua, Sumarni. Menurut Sumarni, etika bisnis ini terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Yang ketiga, Kees Bertes. Menurut Bertes, etika bisnis bahkan lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Nama saya Dian Haryani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh Dian. Di sini saya akan membahas tentang kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau diharuskan. Kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab. Oleh sebab itu, kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat, mulai dari anak-anak hingga yang sudah dewasa. Menurut pengertian kewajiban dari KBBI, maka bisa dibilang kewajiban merupakan suatu pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Etika kewajiban karyawan dan perusahaan. Hak dan kewajiban selalu berdampingan atau bisa dibilang tidak bisa dilepas satu sama lain. Meskipun hidup berdampingan,
tetapi dalam kehidupan sehari-hari sudah seharusnya bagi setiap orang untuk melakukan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban yang dilakukan dengan baik dan benar dan penuh rasa tanggung jawab akan menghadirkan tanggung jawab. Misalnya seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan dengan penuh rasa tanggung jawab akan mendapatkan hak sebagai karyawan, yaitu mendapatkan upah dan gaji. Oleh sebab itu, kewajiban yang dilakukan dengan maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seseorang. Bahkan, kesejahteraan tersebut bisa juga dirasakan oleh kelompok. Kewajiban yang dilakukan seseorang biasanya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yang sudah disetujui bersama. Kewajiban karyawan. 3 kewajiban karyawan yang penting pada perusahaan ada 3, yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensial, dan kewajiban loyalitas. Adapun beberapa hak kewajiban karyawan sebagai berikut. Karyawan tidak perlu mematuhi perintah yang tidak bermoral. Karyawan tidak wajib mematuhi perintah atasannya yang tidak wajar. Karyawan tidak perlu mematuhi perintah yang memang tidak sesuai dengan penugasan yang disepakati ketika ia menjadi karyawan di perusahaan. Kewajiban perusahaan. Kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Di sini perlu ditekankan, kita hanya berfokus pada beberapa kewajiban penting yang meminta perhatian khusus, seperti perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi, perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, perusahaan memberikan gaji secara adil, perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Hai, nama saya Deadara Agustin. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Manfaat pemenuhan kewajiban karyawan dan perusahaan. 1. Manfaat bagi karyawan. Employee benefit adalah segala jenis kompensasi non-finansial yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bagian dari perjanjian kerja di luar upah atau gaji yang dibayarkan secara reguler. Di banyak negara, sebagian benefit sifatnya wajib diberikan oleh perusahaan menurut hukum industrial setempat. Misalnya, jaminan kesehatan asuransi kecelakaan kerja. Di Indonesia, pemerintah juga mewajibkan perusahaan memberikan kepada pekerja berupa kepesertaan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pada dasarnya, apapun yang diberikan perusahaan dan dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan gaya hidup karyawan dapat dikategorikan sebagai benefit, mulai dari makan siang gratis, keanggotaan gym, hingga voucher liburan. Manfaat bagi perusahaan. Karena itu, benefit tidak hanya penting bagi karyawan, tapi juga punya manfaat besar dalam mendukung bisnis perusahaan. Dengan cara yang pertama, meningkatkan loyalitas karyawan, menaikkan retensi dan menekan turnover karyawan. Yang ketiga, mendorong kinerja yang lebih baik. Yang keempat, menekan biaya perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tarik perusahaan. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami kali ini adalah etika bisnis merupakan suatu studi yang membahas tentang moral, tentang perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menjalankan bisnis, supaya bisnis yang berjalan di lingkungan masyarakat tidak menyalahi aturan, norma, dan juga tidak menyalahi undang-undang. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan yang baik, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil, sehat, dan harmonis dengan rekan kerjanya, dengan mitra usahanya, dan juga dengan masyarakat di sekitarnya. Kewajiban karyawan yang sesuai dengan etika bisnis adalah karyawan bekerja secara giat. Karyawan tidak melanggar aturan-aturan yang ada di lingkungan perusahaan, dan karyawan senantiasa meningkatkan kinerjanya dan loyalitasnya di dalam perusahaan. Begitu pula,
kewajiban dari perusahaan adalah mengupahkan atau membayar upah karyawan dengan adil, tidak membeda-bedakan karyawan atau tidak melakukan diskriminasi, dan juga tidak semena-mena dengan karyawan, misal saja melakukan pemberhentian kepada karyawan secara sepihak atau secara paksa. Kewajiban karyawan dan juga kewajiban perusahaan haruslah berjalan dengan selaras, supaya kegiatan bisnis berjalan dengan lancar. Jika salah satu kewajiban tersebut dilanggar, maka niscayalah kegiatan bisnis tidak akan berjalan dengan lancar. Karena ada salah satu pihak yang tentunya merasa dirugikan dari kegiatan bisnis tersebut. Dia presentasi dari kelompok 2 terkait tema etika kewajiban karyawan dan perusahaan. Semoga presentasi secara virtual ini sangat bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa sama-sama belajar untuk mewujudkan bisnis yang beretika. Tentu saja kami kelompok 2 dalam melakukan presentasi secara virtual ini masih kurang dari kata sempurna. Maka dari itu kami semua anggota kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih, mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika dalam melakukan presentasi virtual kali ini ada kata atau sikap yang tidak mengenakan hati. Sekian dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sahabat-sahabat etika bisnis.